Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Taurus? Oke, ini readingan untuk di Juli ya, lur ya. Semoga banyak kabar baik untuk Taurus. Dia seperti biasa ya, baik dan tidak baiknya apapun itu semua akan disampaikan. Dan seperti biasa, readingannya ini sifatnya general ya, lur ya. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini, energinya bisa vice versa atau berbolak-balik ya. Oh iya nih, boleh deh komen dulu deh dari kota mana sedulur yang hadir. Juli ya. Semoga banyak kabar baik sih di Juli. Amin. April, Mei, Juni, waduh. 3 bulan itu memang wow perjalanannya. Oke, kayak biasa ya lur ya. Videonya nggak diedit ya, videonya nggak ada editan sama sekali. Jadi kalau audionya agak berisik atau kurang enak didengar ya saya mohon maaf ya lur ya. Waduh, ada something yang cukup serius di sini. Oke, saya akan kupas secara mendalam ya untuk Taurus. Juli 2025. Oke, di sini di Juli ya, Taurus dalam segi kepekerjaan kamu cukup kuat di sini. Dan sepertinya di Juli ini banyak di antara Taurus yang akan memperbaiki ya. Ya memperbaiki ini banyak hal sih ya, bisa memperbaiki tentang diri sendiri, memperbaiki kesalahan yang sudah-sudah kayak gitu. Banyak di antara Taurus ini akan lebih ke menjalani proses perbaikan ya, dalam segi kerjaan pun juga ini akan banyak perbaikan di situ ya. Mungkin kamu akan mencoba mengamati ulang pekerjaan kamu, kamu bisa meneliti ulang pekerjaan kamu di sini kayak gitu, Aries. Taurus, sorry. Aduh, salah sebut nama zodiak nanti saya dimarahin lagi nih. Oke, lanjut lagi ya. Taurus harap bersabar di Juli, sepertinya cukup banyak pengeluaran ya, dan juga pengeluaran yang tak terduga gitu. Ya, ya mungkin tahun ajaran baru atau mungkin pengeluaran yang lain. Yang penting sih poinnya lebih kepada sedia payung sebelum hujan ya Taurus ya. Kayak gitu. Untuk masalah keuangan ya itu lebih ke pengeluaran sih yang cukup lumayan di bulan ini Taurus. Cuman ya sepertinya akan sebanding ya gitu, sebanding seperti maksudnya. Oke, secara pengeluaran memang cukup lumayan ya di bulan ini, dan bahkan pengeluaran yang tak terduga pun juga kerasa banget di sini. Cuman satu sisi dari Taurusnya giat kerjanya lebih giat, kamu ada semangat kerja, kamu lebih kayak semangat aja sih dalam bekerja di sini. Jadi kayak balance gitu loh ya. Ya semoga aja bisa balance ya pemasukan dan pengeluaran kamu ini ya, karena pengeluarannya cukup banyak ya, kamu harus lebih ekstra dalam bekerja. Dan Taurus memang lagi di Juli akan banyak fokus kerja sepertinya. Taurus akan banyak sibuk ya di bulan ini. Nah, mengenai kesibukan,
Ya ini sebagai masukan aja sih ya. Ini nanti larinya kemana-mana nih. Ini bisa bahas tentang sifat. Wah, komplit lah, saya komplitin lah pokoknya untuk Taurus ya di sini. Saya coba untuk pelan-pelan dulu deh dalam grading ya. Oke, jadi masalah keuangan ya tadi sudah saya bahas pengeluarannya, dan ini balance dengan pekerjaan kamu, dan hmm, mengenai keuangan ya tak kembalikan ke diri teman-teman lagi di sini ya. Kamu harus benar-benar teliti lah di bulan ini, Lur. Benar-benar teliti. Ya semoga Taurus nggak boros. Tapi biasanya Taurus tuh jarang sih boros ya. Kecuali kebutuhan lah ya. Beda lagi sih, itu bukan boros. Karena kebutuhan dan boros beda. Hmm. Jadi di sini di Juli harus benar-benar mempertimbangkan segala sesuatu. Ya, please, apapun itu yang berkaitan sama uang ini harus kamu benar-benar renungkan, pertimbangkan, jangan gegabah, jangan gerusa-gerusu, jangan berambisius. Titik. Wis, nggak pakai alasan yang lain. Ini akan membahayakan. Ya, jujur ini masalah keuangan ini cukup kritis kalau tidak hati-hati. Ingat, Taurus jangan sampai terjebak ke dalam lubang yang sama. Renungin dan ingat sendiri lah. Gitu. Tak kasih contoh, tak kasih ilustrasi gini ya Lur ya. Ini ilustrasi ya. Mungkin di beberapa bulan yang lalu kamu sempat investasi ya, ternyata kamu nggak mengerti investasi itu apa karena ngikut-ngikut temen gitu mungkin ya. Sehingga main keluarin duit nggak taunya zong gitu loh ya. Dan kamu masih penasaran di situ, berusaha lagi, zong lagi. Nah, di bulan ini please ya, apapun yang sudah terjadi kegagalan finansial, jangan diulangi. Ya, sebaiknya ikuti kata hati kamu. Kalau kamu ngerasa ragu untuk mengeluarkan uang di bulan ini untuk sesuatu hal yang mungkin sifatnya bisnis lah, usaha lah, atau apalah kayak gitu. Aduh, sorry ya Lur ya. Keselak saya mah. Ya. Ini benar-benar butuh renungan gitu. Contoh, misalkan mau ngeluarin dana untuk usaha, kamu lihat dulu deh track recordnya gitu. Track record usaha itu bagaimana, perkembangannya bagaimana, dan ketika kamu menambah modal di situ, apakah peluangnya akan bagus? Ini harus teliti loh di sini. Ya, ini akan jadi berat untuk Taurus karena ya itu tadi teliti, harus benar-benar teliti. Misalkan nih kamu mau trading lagi atau apa yang kemarin gagal mau coba lagi, ya nggak ada masalah mencoba. Cuma tuh tadi harus kamu benar-benar teliti, ini bisa buntung nanti kalau nggak hati-hati. Itu aja sih masalah keuangan ya. Kemudian kalau bicara tentang rezeki, sebenarnya cukup balance juga di sini tentang rezeki ya, karena satu sisi Taurus itu tadi dalam bekerjanya, dalam semangatnya mencari rezeki cukup kuat. Jadi ya semoga aja rezekinya bisa sesuai dengan semangat kamu di sini. Taurus ini nanti masuk ke tanggal 13 sampai ke akhir bulan, hati-hati. Ya, salah sedikit ini bisa fatal hasilnya. Masalah keuangan jujur ini sangat-sangat perlu kamu pertimbangkan. Please, semoga Taurus tidak gerusa-gerusu dalam urusan finansial. Titik. Oke, kamu fokus kerja, save money, pinter-pinter simpen, perhitungkan segala sesuatunya, kayak gitu. Kalau bicara rezeki, insya Allah ini bisa balance dengan upaya kamu ya, tapi balik ke orangnya lagi. Kalau males-malesan, banyak magernya ya, lu jangan berharap lebih gitu loh, paham lah ya. Jangan berharap lebih tentang rezeki kalau effort lu nggak ada gitu, upaya lu nggak ada, cuma nurutin mager, walah ya wis, kubrah nantinya ya. Kayak gitu. Kemudian dalam segi pekerjaan Taurus, oke, memang di sini Taurus lagi semangat
pengen memperbaiki lah, fokus dalam kerjaan dan sebagainya. Cuman sini perlu dipertimbangkan yaitu tentang ambisi dalam diri. Ya, contoh nih, misalkan kamu ingin eh, mencapai jabatan atau mencapai target, ya, usahakan pikiran dan perasaan kamu harus anteng dulu ya dalam mencapai sesuatu di dalam segi karir kamu ini, Taurus. Karena kalau di sini ada sempat muncul ambisius, ini akan membuat dirimu menjadi sulit mencapai tujuan itu sendiri. Oke? Ya. Wow, wow, wow. Sebenarnya di bulan ini banyak peluang ya. Tapi peluang ini perlu kamu perhatikan sih Taurus ya untuk masalah karir. Peluang ini kerasa di awal Juli lah, lebih ke awal Juli sampai tanggal-tanggal 12-an. Ini banyak peluang yang muncul, tapi itu tadi ya. Kamu harus teliti dulu nih peluang yang kamu dapetin atau peluang yang mampir, perlu kamu teliti. Ini kalau nggak ngati-ngati, waduh, ini ya. Misalkan contohnya gini deh, sebagai contoh ya. Misalkan kamu kerja nih ya, kamu dalam di pekerjaan kamu saat ini tuh cukup baik gitu misalkan ya. Nah, terus ada temen nawarin, kerja di sini loh bagus, gajinya lebih gede nih. Ya ini, kalau kamu nggak ngati-ngati, kamu bisa kegiur, nggak taunya zong. Bisa jadi loh ya. Makanya perlu pertimbangan. Peluang tuh bagus, cuma tuh tadi kembali ke kamu. Kamu teliti dulu peluang itu. Kayak gitu. Misalkan lagi nih contohnya, kamu lagi kerja, ya sebenarnya kerjaan kamu nggak gimana-gimana sih gitu ya misalkan ya. Cuman tiba-tiba kamu kepikiran, aku pengen buka usaha lah gitu. Capek aku kerja, ya disuruh-suruh terus, ditekan terus, udah capek lah kerja, pengen buka usaha nih, oke. Karena kamu punya ide, misalkan aku punya ide bagus nih, mau buat ini, mau jual ini, bla 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 gitu misalnya. Ingat, jangan berambisius ya, jangan berambisius. Apapun itu tolong pelajari dulu deh, dipahamin dulu, jangan gerusa-gerusu ya, kayak gitu loh. Gitu. Kemudian di lingkungan pekerjaan, ini yang perlu diwaspadai Taurus, satu penting banget yaitu dengan manipulatifnya orang, orang yang berpura-pura baik di sini, dan ini kalau kamu gak ngati-ngati kamu bisa terjebak sama ini orang. Ya, ini amati sekitar atau lingkungan pekerjaan itu sendiri. Ya sebenarnya kamu juga sudah ya udah ngerti lah ya, mana yang baik dan tidak baik orang-orang di lingkungan kerja itu kamu tahu sebenarnya. Gitu. Cuman di sini yang perlu diwaspadai ya, pesanku sih eh lagi-lagi pertimbangan lagi ya. Apapun itu dipertimbangkan, dan juga jangan mudah menilai sesuatu itu baik kayak gitu. Karena ini dalam segi karirnya Taurus banyak persaingan, jujur ya, saya belak-belakan aja nih. Banyak persaingan di lingkungan pekerjaan itu sendiri. Seperti banyak saling menjelekkan, saling menjatuhkan, kayak gitu. Ya, yang penting pesanku ya Taurus, udah deh kamu selesaikan kerjaan kamu dengan beres, dengan teliti, diteliti dulu kerjaan kamu gitu. Mau orang yang bla 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 bla, lagi-lagi masalah bukti lah gitu loh. Misalkan ada orang nggak suka sama kamu, menyebarkan isu tentang kamu, misalnya, si Taurus kerjanya gini 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 gini. Dia misalkan nih orang menyebarkan isu gitu, tapi poinnya kepada kerjaan kamu. Yang penting kerjaan kamu rapi, bersih, beres, selesai, bagus, udah. Kan lu punya fakta di situ. Mereka yang julid dan gak suka sama kamu udah biarin aja gitu loh. Yang penting kamu selesaikan. Ya, kerjaan kamu jelas kelihatan bagus gitu loh. Gitu ya. Jangan mudah terpengaruh dengan suara-suara. Ini banyak isu nih, banyak drama dalam segi karir nih, terutama untuk teman-teman yang kerja dalam posisi yang banyak orang ya kerjanya gitu. Bekerja dengan banyak orang kayak gitu. Misalkan sorry. Misalkan kamu kerja di suatu tempat, nah di situ banyaklah orangnya gitu loh ya. Itu yang saya maksud. Hati-hati, jangan gampang kepengaruh di sini, Taurus. Udah, tolong kalau bisa kamu fokusin ke apa yang harus kamu kerjakan, kerjakan aja. Ya, kamu jangan sampai kepengaruh dengan
omongan ini, omongan itu, atau isu ini, isu itu. Dan juga pesanku Taurus, jangan gampang kebawa isu. Misalkan ada orang cerita tentang, wah si B itu jelek loh begini, misalkan dia ngajak cerita kamu nih gitu loh. Jelek-jelekin teman yang lain, kamu jangan ikut-ikut ya. Kenapa? Yang saya khawatirkan nanti kamu yang dikambing hitamkan. Oke? Oke. Kemudian di sini dalam segi karir sepertinya ya, walaupun tapi kembali ke situasi masing-masing sih nanti ya. Di sini sebenarnya lebih kepada bertahan sih. Ya, karena di sini banyak banget pertimbangan kalaupun kamu mau keluar dari, misalkan nih kamu nggak kuat dengan tekanan atau orang di sekitar di lingkungan kerja kamu ya. Mungkin ada ya, namanya juga manusia kadang capek, lelah, letih, pikirannya ruwet, pengen pergilah, pengen pindah kerja lah atau ini. Ya manusiawi lah ya kayak gitu loh. Cuman saya rasa sih kamu akan mengalami banyak pertimbangan, lagi-lagi pertimbangan di sini. Gitu ya. Semoga kamu bisa mempertimbangkan segala sesuatu ya. Itu penting sih. Please, kumohon dalam segi apapun di bulan ini jangan sampai berambisius banget, karena godaan hawa nafsu dalam dirimu cukup kuat ini. Ya. Ambisi itu ya Mas. Ambisius itu sifat nafsu sebenarnya. Nafsu itu luas loh ya pengertiannya. Kayak gitu. Terus kemudian mengenai lingkungan atau orang terdekat dari Taurus ya. Jadi di sini sih ya gini deh, tak kasih petunjuk ini deh. Dalam segi komunikasi kamu dengan orang terdekat, ya saranku di sini Taurus, jangan suka kebawa suasana. Misalkan nih contoh ya, ada tetangga ngumpul nih ya. Ini tetangga ini pada ngerumpi nih gitu. Kamu lebih baik nggak usah ikut-ikutan deh. Kenapa? Saya khawatirnya ada jebakan gitu loh di situ, ya. Kemudian di sini ya nggak tahu ya, di bulan ini kayak kerasa aja sih manusia yang notabene sulit dipercaya. Ya semoga Taurus di bulan ini nggak gampang percaya sama orang ya, gitu sih. Karena manipulatifnya sangat kerasa, energi orang manipulatif ini kerasa banget di lingkungan Taurus. Kayak gitu. Jadi hati-hati ya. Dan ini kamu bisa terjebak, benar-benar terjebak sama orang manipulatif ini kalau kamu nggak ngerti-ngerti. Ya kalau kamu sudah ngerasa, oh ini manipulatif nih orang ini, orangnya toxic, ya udah kamu cukup hindarin gitu loh, jangan terlalu deket. Oke. Dan selanjutnya di sini Taurus, clue-nya lagi adalah Taurus jangan masuk karma orang ya. Gitu. Misalkan contoh lagi lah biar gampang paham ya. Contohnya nih, kamu denger entah itu temen, entah itu saudara, lagi ribut nih rumah tangganya misalkan, atau dia lagi ribut sama siapa gitu. Karena kamu iba, pengen ngebantu, pengen nasehatin misalkan ya. Nah, ya apakah salah? Ya sebenarnya enggak. Cuman ingat, jangan terlalu berupaya untuk menasihati yang ya kalaupun ada orang yang sedang ribut, sedang berantem, udah diem aja lah gitu. Bagusnya ya, jangan terlalu mendalami urusan mereka gitu loh, ya. Nanti karmanya bisa berbalik, energinya tuh bisa mantul gitu loh ke kamunya gitu. Ya semoga nggak ada yang kayak gitu sih ya. Cuma tetap tak sampaikan aja sih. Gitu, Taurus. Oke, lanjut lagi di sini. Ya, saya tegaskan sekali lagi, semoga Taurus di bulan ini benar-benar teliti banget terhadap lingkungan atau orang terdekatnya. Ya, orang terdekatnya luas lah ya. Bisa siapapun lah, bisa pasangan, bisa teman, bisa saudara, bisa siapapun itu. Karena di bulan ini sepertinya banyak kepalsuan deh.
Banyak drama, banyak kepalsuan, banyak kebohongan, kayak gitu. Kemudian sisi positif dari si Taurus untuk di bulan ini, em, ya itu tadi sih, semangatnya cukup kerasa, pantang menyerahnya Taurus, uletnya Taurus, dan Taurus di sini sebenarnya cukup bijak sih nanti di bulan ini ya. Ya semoga kamu sesuai dengan jati diri kamu di bulan ini. Jati diri kamu itu kamu cukup tenang sih sebenarnya mengamati. Jadi Taurus itu lebih kayak ngamatin gitu loh, ya sedang memperhatikan lingkungannya. Bisa sedang memperhatikan mungkin hubungan sahabatnya atau orang di kanan kirinya atau tetangganya atau siapa itu kayak lagi ngamatin aja sih. Oh si A ini lagi begini, si B ini lagi begini nih. Dan ya Taurus memang nggak mau ikut campur sih. Ya semoga kamu nggak terlibat dalam masalah orang ataupun karma orang lain ya. Gitu. Karena ya bulan ini fokusin ke diri kamu aja sih. Kayak gitu sih Taurus dan em hmm, hati-hati dengan manusia bermuka dua di bulan ini. Wow, serius. Bulan ini tuh sebenarnya kalau bicara tentang rezeki Taurus sebenarnya cukup kerasa enak lah ya. Ya, bahasa enak nih ya naik turunnya rezeki tetap itu ada, cuman kerasa lebih alhamdulillah lah pokoknya ngono loh ya. Sorry agak sulit saya jelasin. Yang jelas rezeki kamu cukup baik lah di bulan ini gitu. Dan sesuai dengan kamunya juga semangat banget dalam bekerja. Itu positifnya. Kemudian yang hal-hal negatifnya lebih kepada lingkungan kamu deh. Perlu dan sangat perlu kewaspadaan di sini. Bener-bener hati-hati dengan manusia bermuka dua ini muncul lagi nih. Ya, ya semoga Taurus nggak gampang kepengaruh sama orangnya di bulan ini. Itu. Lanjut lagi. Di sini mengenai kedekatan ya dengan seseorang Taurus yang single. Balik lagi sih ya. Di bulan ini untuk Taurus yang single, yang pengen deket sama kamu tuh ya ada sih di bulan ini ya. Cuman nggak begitu rame banget. Cuman ada sih gitu sih. Cuman Taurus kamu lagi-lagi harus teliti ya di bulan ini ya. Kalau ada yang mau deketin sama kamu di sini, ya kamu harus pahami dulu nih. Ini orang benar-benar baik nggak ya? Ya kalau masalah baik dan tidak baik itu akan berjalan seiring waktu. Yang saya maksud di sini pahami nih. Jangan gampang percaya nih. Misalkan ada yang deket sama kamu, terus dia ngakunya aku single. Apakah benar-benar single? Itu. Apakah dia hanya sekedar ngomong doang single? Kayak gitu. Kemudian di sini ya semoga Taurus tidak dimanfaatkan orang ya di bulan ini ya. Kayak gitu. Dan mengenai kamu yang single ini hati-hati ya. Ya semoga yang hadirnya orang baik sih. Ya, tapi tetap waspada dan diteliti. Yang saya khawatirkan ini adalah saya khawatirnya dia datang hanya menjadikan kamu bahan pelampiasan aja. Atau batu loncatan sementara. Paham lah ya clue-nya kayak gitu ya. Gitu. Atau lo mungkin punya tujuan nih. Misalkan kamu kelihatannya secara finansial baik nih. Ya, sehingga dia deketin kamu mungkin ada tujuan finansial atau ya tujuan tertentu lah gitu. Nggak murni ada chemistry gitu loh Lur ya. Kayak gitu sih. Jadi ya bulan ini kalau untuk yang single, kalau saranku sih ya lebih baik kamu fokus ke diri kamu, fokus ke kerjaan, cari duit banyak-banyak. Udahlah, itu aja sih. Kalau mau buka perasaan ya monggo silahkan, tuh hak masing-masing sebenarnya ya. Karena saya hanya ngasih gambaran aja sih. Yang penting poinnya tetap hati-hati aja sih. Kayak gitu. Oke. Taurus yang berpasangan, satu kebohongan. Ayo. Udah nih, ini Taurus nih harus peka ya bulan ini dengan pasangannya. Sorry saya bukan nakut-nakutin enggak lah ya. Kamu amati sendiri nanti. Kamu harus peka. Yang penting kamu peka, satu. Yang kedua, jangan gerusa-gerusu kepancing emosi di bulan ini.
Ya, jangan gampang curiga juga. Curiga boleh, tapi jangan sampai kamu mencurigai sesuatu tanpa dasar. Ingat, di bulan ini kamu boleh marah dengan pasangan kamu, tapi harus ada buktinya. Jangan sampai karena mungkin kamu cuman sekedar curiga, tiba-tiba emosi sama pasangan kamu, ribet, ruwet, bla bla bla, ini bisa berakhir fatal, ya. Kayak gitu. Kemudian mengenai kebohongan, jujur nih kerasa banget ya di bulan ini banyak kebohongan, banyak kepalsuan nih satu sama lain nih. Ini vice versa, bisa Taurus, bisa pasangan Taurus nih. Ini tak kasih clue ya. Oke, jadi teliti. Ingat, logika dan akal sehatmu lah yang harus dirimu gunakan, yang harus dirimu kedepankan untuk masalah asmaramu, hubunganmu di bulan ini. Oke, logika, akal sehat, wis nggak ada yang bagus selain itu. Di bulan ini hanya dua hal itu, logika, akal sehat lah yang harus dirimu pakai. Oke, jangan sampai perasaanmu yang maju duluan nih. Jangan terlalu mengedepankan perasaan di bulan ini, kamu bisa tenggelam. Kayak gitu. Dan saya tegaskan lagi di sini. Juli 2025 dalam hubungan Taurus, ya, ini kebohongan dari pertengahan April ya. Antara pertengahan April atau di awal Mei. Ini udah lama kebohongan ini. Dan sebenarnya sudah keendus. Cuman lagi-lagi buktinya belum ada, gitu aja. Ya semoga kamu nggak kemancing emosi, nggak buru-buru lah. Kamu bisa ngebongkar ini kok nantinya, ya. Karena petunjuknya sudah banyak sebenarnya. Dan ini tak ketegaskan, jujurlah kalau bisa di bulan ini udah nggak usah tutup-tutupan, nggak usah sembunyi-sembunyi lagi, jujurlah dengan pasanganmu, karena kalau kebongkar ini akan berakhir fatal. Semoga nggak terjadi, cuman ya sorry saya hanya ngingetin lo ya. Kamu amatin sendiri deh di sini. Kebohongan tentang apa? Ya, kamu logikakan sendirilah, karena kamu yang tahu situasinya. Ya, yang penting waspada itu tadi. Untuk masalah keuangan ini lagi-lagi ya masalah keuangan ya. Keuangan dalam sebuah hubungan ini perlu diteliti dulu ya. Perlu dihati-hati terutama untuk yang rumah tangga ya. Ya kalau bisa jujurlah masalah duit ya. Gitu. Jangan bohong masalah duit nih. Duitnya dipakai apa nih, ya? Nanti sempat ketahuan dibongkar, waduh, ini bisa ribet nih urusannya. Apakah ada tentang orang ketiga ya di bulan ini? Saya nggak begitu ngerasa soal itu ya, Lord ya, sorry ya. Saya nggak begitu nangkap sih tentang energi itu. Cuman lebih ke kebohongan ya, nanti kamu tahu sendiri lah gitu. Ya gitu, dan lanjut lagi di sini ada yang ingin berusaha untuk memperbaiki kembali, ada yang ingin kembali sama kamu. Ya sepertinya masa lalu lagi. Ya ini nggak lama sih ya, mungkin yang baru-baru putus beberapa bulan kemarin ya, ini muncul lagi nih manusia. Kayak ngeribetin banget nih orang ya. Dia datang ke kamu dengan manipulatifnya dia ingin memperbaiki hubungan, pengen kembali sama kamu, Taurus. Waduh. Ya kalaupun nanti misalnya masa lalu atau yang kemarin pergi ninggalin kamu atau yang putus hubungan beberapa bulan yang lalu, ini lagi-lagi pertimbangan. Ya, mungkin dia akan berkata dengan semanis mungkin lah ya, namanya manusia lah. Kalau ingin dapat sesuatu tuh mau manisnya pol mulutnya. Hati-hati lah ya. Ya tak kembalikan ke kamu lah, mau nerima dia apa enggak, yang jelas hati-hati gitu aja sih. Karena di sini saya kasih clue ya, manipulatifnya kerasa banget loh. Manipulatif. Oke, lanjut lagi. Taurus di bulan ini sepertinya
banyak yang akan menjadi detektif. Artinya gini sih, maksudnya gini, dia mengamati dan memperhatikan setiap gerak-gerik dari pasangannya di sini. Kayak gitu, ya. Karena itu tadi seperti sudah mengendus sesuatu kebohongan, ya. Ya semoga bukan orang ketiga sih. Semoga aja lo ya. Tapi kebohongan ini kan luas ya pengertiannya. Kayak gitu loh. Lanjut lagi. Oke, nanti ke depannya sih. Oh ya gini deh. Ya, saya kasih clue lagi. Ini energi vice versa ya, bisa Taurus atau tentang ya itu tadi masa lalu Taurus atau ya mungkin belum lama ribut kemarin. Di sini ada yang ingin kembali sama kamu tapi kamu seperti nggak bisa nerima itu lagi sih. Kayak gitu. Dan hati-hati loh ya, di sini banyak gini sih, ada hubungan yang akan berakhir sih di bulan ini. Tapi ya, clue-nya gini nih, hubungan yang akan berakhir ini adalah hubungan yang sudah ruwet beberapa dari mulai Mei kemarin sepertinya ya ini. Ini energi dari Mei kemarin nih. Ya, penuh dengan dan sorry, saya ke distract dulu, sorry banget. Ada. Ya, jadi clue-nya gini sih, ini tidak akan ada maaf lagi dan ya hati-hati sih makanya ya. Ya siapapun lah di luar sana kalau memang ngerasa dirinya salah, udah deh berhentilah ya. Kalau memang kamu masih sayang sama pasangan kamu dan kamu merasa ngebohongin dia, berhentilah. Ya, udah tutuplah semua di bulan ini udahlah. Kalau memang ingat ya, kalau kamu masih sayang sama dia, masih cinta sama dia, hentikan kenakalan kamu, hentikan bullshitnya, hentikan segala permainan dan drama kamu, stop. Oke? Kenapa? Ini hubungan bisa berakhir karena udah capek sebenarnya. Ya gitu, ya. Lanjut lagi, kemudian di sini ada yang akan dikenalkan dengan keluarga. Ini kabar baik sih. Oke, ya lebih ke teman-teman yang belum nikah lah ya. Siapa nih yang akan dikenalkan ke keluarga ya? Apakah kamu sudah punya firasat itu? Gitu, amin. Ya semoga lancar sih nantinya. Gitu. Mengenai keluarga dan keluarga di sini. Nah ini untuk Taurus yang mungkin punya plan, ya ini vice versa sih ya. Bisa Taurus, bisa pasangan Taurus yang punya planning pengen serius sama pasangan ya, pengen melangkah ke jenjang yang lebih serius. Saranku, kalau kamu belum kenal keluarganya, kenal dulu sama keluarganya. Oke, yang nikahkan aku sama dia, yang jalani hidup susah sedih aku sama dia. Iya, saya paham. Cuman ingat, ketika kamu nikah, yang dinikahkan itu bukan cuman kamu dan pasangan kamu, tapi kedua belah pihak keluarga ini ikut dinikahkan semua. Itulah disebut pernikahan. Makanya kamu perlu juga mengenali keluarganya. Jangan cuman dia. Ya, keluarganya juga kamu harus paham. Karena dalam sebuah hubungan, kita akan selalu berkaitan dengan namanya keluarga. Ya, kalau kamu nggak mengenali keluarga itu, ya nanti ketika sudah jalan, ternyata beginilah, kan nyesel akhirnya kan. Hati lo ya. Tuh. Nah, sisi negatifnya di situ sih yang perlu kamu apain, renungin lagi ya. Tapi balik ke situasi masing-masing. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga kamu yang akan dikenalkan dengan keluarga ini bisa berjalan dengan baik dan semoga ini bisa ke jenjang yang lebih serius lagi ya nantinya. Udah mulai pembicaraan serius nih dalam hubungan Taurus, banyak yang akan mulai membicarakan hal-hal yang tentang yuk serius dan serius. Gitu karena sepertinya Taurus juga capek banget dengan perjalanannya, pengen punya hubungan yang lebih komitmen lah gitu. Gak suka basa-basi si Taurus itu sendiri dan semoga Taurus lebih peka bulan ini. Kalau ya untuk kamu yang single ya, misalkan ada yang deket sama kamu yang kelihatannya main-main lah, tinggalin aja lah. Gitulah. Oke, dan ya semoga obrolan kamu tentang keseriusan tentang hubungan ini bisa
berjalan lancar juga ya. Kayak gitu. Oke, ini sih yang bisa saya bahas ya untuk Taurus. Sorry ya agak belibet mungkin penjelasan saya, sorry banget ya. Ya gitulah kadang kalau ke distract juga saya juga gitu ya. Oke, sorry banget ya. Jadi ambil aja sisi positif dari apa yang dibahas di sini ya, semoga ada petunjuk yang bisa kamu dapetin. Nanti kita lanjutin lagi deh readingannya ya. Tunggu nanti udah clear semuanya untuk pembahasan Juli, kita masuk ke lanjutannya lagi kayak gitu ya. Ya semoga semua yang hadir dalam keadaan sehat selalu. Kita jumpa lagi di next time ya Lur ya. Bye bye semuanya.